wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum? Sami sehat nggih Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso, Bu Ambar Hadiati hadir. Bu Andi Endang, Bu Astuti hadir. Bu Bakti Rianti hadir. Bu Devi izin ya? Izin ya? Bu Dwi Yuliarti hadir. Bu Eri Yuliani Putri belum. Bu Erni Maija hadir. Bu Eti Puji hadir. Bu Etika belum. Bu Handayani hadir. Alhamdulillah. Pak Harsono hadir. Bu Heni Yuniarti hadir. Bu Hikmastuti hadir. Bu Lis Ismiati hadir. Pak Muntarik hadir. Bu Musinem hadir. Pak Muslih hadir. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih dereng. Bu Rasmini, Bu Retni Astuti hadir. Bu Rohani hadir. Bu Rosidah belum. Bu Salbia, mana Bu Salbia? Hadir. Alhamdulillah. Bu Siti Khotijah hadir. Bu Siti Nuriyati masih. Bu Siti Rahayu hadir. Bu Siti Sarifah, Bu Siti Sugianti hadir. Bu Siti Surya, Pak Sugi Hartoyo belum ya. Pak Suharjo, Bu Sukarni, Bu Sumarsih, Pak Suparman, Pak Supriyo, Bu Surati, Pak Wargono sakit nggak ya? Syafahullah syifaan ajilan. Bu Wigati Ningsih gimana? Bu Wasmiati hadir. Pak Aris, Bu Yeti, Bu Subekti Laraning Tias hadir. Bu Siti Nurhayatun, mana ini? Bu Siti Nur ada? Belum. Bu Sri Sugiyarti, Bu Neni Yudianti hadirah. Bu Yulianti hadirah. Oke, saya absen dulu ya. Pak Rohadi belum. Bu izin
Bu Meizer, izin ya. Bu Mei Nurhayati. Pak Sugeng. Yang baru hadir Bu siapa? Bu Sri. Bang, Bu Siti Nurhayatun. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah, insyaallah kita kembali akan melanjutkan ya. Kajian kita masih berkaitan dengan tauhid ya. Terakhir kita masih membahas tentang dalil ya. Dalil yang dibawakan oleh penulis ini di bab yang kedua masih membahas tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ya. Kita masih membahas tentang dalil yang kedua atau hadis ya yang diriwayatkan oleh sahabat siapa? Idban ya. Nah, ini di situ disebutkan tentang keutamaan tauhid. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu adalah dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maksudnya diharamkan ya orang itu akan diselamatkan ya, dijauhkan dari api neraka ya. Dan monggo. Dan ketika seseorang nanti di akhirat diselamatkan oleh Allah dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu adalah kesuksesan yang hakiki gitu nggih. Nah, terus kemarin kita masih membahas tentang syarat ya. Syarat dari kalimat la ilaha illallah ya. Kita masih membahas tentang syarat kalimat la ilaha illallah. Kenapa penting kita menyebutkan syarat kalimat la ilaha illallah? Karena sebagaimana Nabi SAW menyebutkan ya, bahwasanya kunci surga ya, kunci berarti surga itu memang ada pintunya ya. Ketika kita ingin membuka pintu surga adalah kita membutuhkan kuncinya gitu ya. Maka Nabi menyebutkan kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah ya. Namun yang juga perlu kita ketahui bahwasanya kunci itu kan memiliki yang namanya apa? Gigi-gigi gitu ya. Nah, dan ketika kunci itu nggak ada giginya ya nggak bisa untuk membuka walaupun dia punya kunci tersebut ya. Itulah gambaran dari apa? Syarat la ilaha illallah ya. Dan sebetulnya nanti di ibadah-ibadah yang lain juga ada seperti itu. Maksudnya apa? Di dalam orang beribadah pun ada syaratnya ya. Ada syarat yang bisa menjadikan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ambil contoh ibadah yang agung ya. Itu adalah umpamanya salat ya. Salat yang kita biasa kerjakan di setiap hari ya, mau yang wajib maupun yang sunnah itu kan ada syaratnya ya. Apa syarat salat? Ya diantaranya adalah dia bersuci kan gitu ya. Ketika ada orang salat gitu ya, walaupun dia niatnya ikhlas ya, kemudian betul-betul gitu ya, khusyuk, tetapi dia nggak wudhu, kira-kira diterima atau tidak? Karena tidak sesuai dengan ketentuannya ya. Atau juga nanti di dalam sholat itu juga ada perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Apa yang membatalkan sholat? Berbicara ya, lagi sholat ngomong dewek ya. Itu akan membatalkan sholat kan gitu ya. Atau umpamanya makan gitu ya, sholat sambil
Ngemil atau ada permen di dalam mulutnya, ini lagi sholat, lagi menghadap kepada Allah ya. Maka itu akan membatalkan sholat ya. Atau nun sewu buang angin ya, ini akan membatalkan sholat. Gimana? Ya selilit kalau sengaja dimakan ya sama, itu makan juga kan gitu. Itu bisa membatalkan. Maka bagaimana kalau selilit ya dibuang gitu ya. Mungkin kalau ada sapu tangan tidak apa-apa, ada gerakan untuk karena dia butuh gitu ya untuk menghilangkan nomor selilitnya itu, ya tidak apa-apa ya, dibuang. Jangan malahan nah, ini takutnya adalah yaitu nanti termasuk dari sesuatu yang membatalkan sholat. Nanti itu dibahas insya Allah di dalam fikih ya. Nah ini begitu pula dengan tauhid ya, keimanan kalimat la ilaha illallah itu pun sama. Ada syaratnya, ada juga perkara-perkara yang membatalkan tauhid. Ya, ini nanti juga kita akan bahas gitu ya, perkara-perkara yang akan membatalkan tauhid. Ya. Tapi sebelum nanti membahas tentang perkara atau hal-hal yang bisa membatalkan tauhid, ya, membatalkan keimanan, karena nanti di dalam hadis juga disebutkan iman itu banyak cabangnya. Iman itu, keimanan yang ada di dalam diri seorang hamba itu ada banyak cabangnya. Yang paling tinggi itu adalah apa? Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu yang paling tinggi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam hadisnya ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada beberapa cabang ya. Bahkan disebutkan bid'un wa sab'un, antara ya sekitar 70-an cabang ya. Atau di dalam lafaz yang lain sittuna syu'bah, 60 cabang. Yang paling tinggi itu adalah apa? Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Dan yang paling bawah dari cabang keimanan adalah apa? Di dalam hadis disebutkan imatatul adza anit thoriq. Orang itu menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang mengganggu di jalan, kira-kira apa? Ada beling, monggo. Melihat beling, ya ini kan bisa membahayakan. Ya. Atau ada ranting, pohon, monggo. Ya. Ya, segala sesuatu yang mengganggu kemudian kita singkirkan, itu juga bagian dari keimanan. Karena keimanan itu tidak hanya sesuatu yang diyakini di dalam hati, tetapi juga nanti ada pembuktian gitu nggih. Harus dipraktekkan. Maka di dalam hadis ini disebutkan contoh praktek dari keimanan, dan itu yang paling dasar atau paling rendah itu adalah tadi menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Bukan malahan membuat jalan itu apa? Kotor kan gitu ya. Kita kadang-kadang sering lihat di jalan itu ya. Jadi tempat pembuangan apa? Sampah, bahkan kalau ada tikus mati itu biasanya buangnya di mana? Di jalan. Itu kan sebetulnya orang juga apa? Terganggu gitu ya. Apalagi ini bangkai gitu ya. Nah ini tidak seyogyanya gitu ya. Malahan kita diperintahkan untuk apa? Menghilangkan yang namanya gangguan. Nah, itu memang seperti itu ya. Iman itu ada atau terbagi menjadi beberapa cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam kalimat la ilaha illallah itu ya ada syarat atau ketentuan yang berlaku. Ya. Kemarin kita sudah menyebutkan beberapa ya. Ada berapa kita sudah menyebutkan, mungkin sedikit mengulang gitu ya. Yang pertama apa? Ilmu ya. Syarat kalimat la ilaha illallah adalah yang pertama ilmu. Kemudian yang kedua yakin ya. Nah,
Yakin berarti di dalam mengucapkan ya kalimat la ilaha illallah itu yakin tanpa ada keraguan. Termasuk juga keyakinan di dalam hatinya juga harus yakin, bukan mengucapkan tapi hatinya apa? Ragu. Kemudian yang ketiga apa? Al-qabul, yaitu menerima ya. Menerima. Kemarin apa makna menerima? Ya menerima ya apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah ya. Termasuk menerima itu adalah di dalam hatinya, lisannya dan perbuatannya pun menunjukkan orang itu kemudian menerima ya kandungan dari kalimat tauhid. Bukan malahan apa? Menolak ya, lawan dari menerima itu adalah menolak. Kemudian yang keempat kemarin tunduk ya. Tunduk. Nah, kita akan lanjutkan ya. Ada 7 ya. 5, 6, 7. Yang kelima ini disebutkan, ini di dalam kitab yang lain saya ambilkan. Ini kitab namanya Tashil Al-Aqidah. Ini ringkasan ya, kaitan dengan tauhid. Nanti di sini disebutkan tentang keimanan dan juga nanti bentuk-bentuk syirik itu juga ada di sini, atau perkara yang akan bisa membatalkan keimanan ya. Ini syarat yang kelima disebutkan oleh penulis di sini adalah as-sidqu. Apa itu as-sidqu? Jujur. Nah, ini syarat yang kelima adalah jujur. Lawannya jujur berarti apa? Ya, lawannya jujur adalah dusta. Maksudnya apa jujur? Ya jujur antara apa yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Ya, ini disebutkan an yaqula hadhil kalimah sidqan min qalbihi. Orang itu mengucapkan ketika mengikrarkan kalimat tauhid syahadat ya, itu dia harus jujur, dituntut untuk jujur ya. Antara yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati itu sama ya. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik ya. Ketika mengucapkan dia di dalam lisannya dia apa? Mengikrarkan, tetapi di dalam hatinya mengingkari, tidak percaya. Ya, ini kan berarti enggak jujur, alias tidak sama antara ucapan dengan apa yang diyakini di dalam hati. Ya. Yuwafiqu qalbuhu lisanahu. Ya. Hatinya itu kemudian sesuai dengan apa yang diucapkan dengan lisannya. Ya. Ini makna dari apa? As-sidq. Ya. Apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran? Ya. Ada. Ya. Bagaimana orang di dalam keimanan itu harus sesuai gitu ya. Apa yang kelihatan di lahir dengan sesuatu yang ada di dalam batin. Ya. Ini nanti Bapak Ibu-ibu bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Ya, ini dalilnya. Ini kemarin sudah kita sebutkan ya dalilnya semua. Ya. Ini Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Apa itu Al-Ankabut? Al-Ankabut itu nama hewan ya di dalam Al-Qur'an. Jadi memang di dalam Al-Qur'an nama surat itu ada diambil dari nama hewan, termasuk juga adalah Al-Ankabut. Napa artinya Al-Ankabut? Laba-laba. Al-Ankabut itu artinya apa? Laba-laba ya. Nanti ada juga surat An-Nahl umpamanya ya. An-Naml semut. Kalau An-Nahl lebah. Nah, lebah atau tawon. Al-Baqarah itu juga sapi ya. Jadi memang ada beberapa hewan, nama binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat gitu ya. Nah, ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 ya.
Ini saya bacakan ayatnya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Apakah orang manusia itu mengira, ya, mereka itu tidak ya ketika mereka menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ya, mengaku muslim, apakah manusia itu mengira mereka itu tidak diuji, ya. Ini pertanyaan yang sebetulnya adalah bukan untuk dijawab, tetapi untuk memastikan, ya. Jadi setiap orang muslim mukmin mengaku dirinya beriman itu pasti nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hakikatnya dunia ini adalah ujian. Ya, semua yang terjadi, yang dialami oleh seorang hamba itu semuanya ujian sebetulnya, ya. Apakah ya kalau nanti diuji dengan harta, keluasan rizki, pangkat, ya. Ya ini apakah dia akan bersyukur atau tidak, kan gitu. Termasuk juga ketika orang itu ditimpa kesulitan, musibah, itu ya juga ujian. Jadi ujian itu tidak hanya mesti yang sulit-sulit, yang susah-susah gitu ya. Kekurangan harta, kematian, sakit, bukan hanya itu, ya. Termasuk juga adalah sesuatu yang menyenangkan, ya. Bahkan bisa jadi ujian kesenangan itu lebih sulit daripada kesulitan, ya. Betapa banyak orang yang diuji dengan kesulitan dia sabar, ya. Sabar, doanya Masya Allah, ya. Kan beda gitu ya. Orang yang berdoa ketika lagi mepet gitu ya. Dia harus membayar hutang umpamanya. Bandingkan dengan orang berdoa ketika uangnya banyak, kan khusyuknya beda. Bisa jadi orang ketika diuji dengan kesulitan, kesempitan, dia sabar. Dia mampu kemudian rajin ibadahnya, tekun, kan gitu. Tetapi malahan ketika diuji dengan dengan harta, keluasan rizki, wah sudah mulai oleng gitu ya. Sudah mulai lupa ya, sholatnya mulai bolong-bolong, sudah mulai telat-telat dan seterusnya. Ini kadang-kadang orang tidak menyadari bahwasanya sebetulnya ujian berupa kesenangan itu lebih kadang-kadang lebih sulit, ya. Berarti nggak boleh jadi orang kaya gitu? Ya boleh, ya. Boleh, tetapi harus dengan niatan yang benar. Saya kaya, punya harta, niatannya adalah untuk tadi kita tambah bertakwa, tambah takut kepada Allah. Kita gunakan harta itu untuk untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini niatan yang baik di dalam orang menjadi kaya gitu ya. Nah, ini di dalam Al-Quran disebutkan, ya. Jadi orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lanjutannya di ayat yang ketiga di sini disebutkan walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan begitu pula umat-umat terdahulu itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lanjutannya fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Allah mengetahui gitu ya orang-orang yang sodaku tadi, yang jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan juga Allah mengetahui orang-orang yang dusta alias tidak jujur di dalam keimanan. Ini kan isyarat, ya. Di dalam ayat ini menunjukkan bagaimana ketika Allah menguji seorang hamba, ya, dengan keimanannya. Ketika orang itu mengucapkan, mengikrarkan, ya, kalimat la ilaha illallah, dia akan diuji. Betul-betul atau enggak ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, ya. Dia jujur atau tidak, ya. Antara ucapannya dengan hatinya itu sama atau tidak, itu nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat siapa? Yang jujur. Yang mengucapkannya itu dengan hati, dengan keyakinan, ya.
Tidak kemudian ucapannya itu ya berbeda dengan apa yang diyakini di dalam hati. Jadi memang ini dari ayat ini kemudian para ulama memberikan termasuk dari syarat orang itu mengucapkan kalimat tauhid adalah dia dituntut untuk jujur. Ya. Jujur lawannya adalah dusta, alias apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Ya. Maka disebutkan di sini oleh penulis, ya, tidak berguna, ya, apa yang dipersaksikan oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu sudah ada dari zamannya siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka di hadapan Nabi mereka ya mengaku dirinya Islam, tetapi tidak bermanfaat alias tidak berguna ucapan mereka kalimat la ilaha illallah itu tidak berguna, tidak bermanfaat karena tidak kemudian sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Lisannya mengucapkan bersyahadat, bahkan mengakui Nabi sebagai hamba Allah dan Rasulnya, tetapi di dalam hatinya apa? Memusuhi, ya, memusuhi Nabi, ya, tidak senang atau benci dengan syariat Islam, maka ini tidak jujur. Ya. Makanya disebutkan lidzalika lam yantafi al-munafiq min nutqihim bihadhil kalimah. Gak ada manfaatnya, ya, apa yang diucapkan oleh orang munafik ketika mereka mengucapkan kalimat tauhid karena tidak diucapkan dengan kejujuran. Jelas nih Bapak Ibu-ibu. Jadi jujur itu menjadi syarat orang mengucapkan kalimat tauhid. Lanjut ya ini ya. Yang keenam, ya. Dua lagi ini. Yang keenam disebutkan ini adalah ikhlas, ya. Ikhlas, ya. Ikhlas. Lawannya ikhlas apa? Ria. Dan ria itu termasuk dari apa? Syirik. Nah, lawannya ikhlas itu adalah syirik. Kenapa kok kita menyebutkan lawannya itu supaya maknanya itu lebih jelas, ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui sesuatu makna itu biasanya diantaranya adalah kita supaya jelas maknanya itu kita mencari apa lawannya gitu ya, lawan katanya, ya. Maka ikhlas itu lawannya adalah syirik. Ikhlas itu adalah orang memurnikan, ya, memurnikan ibadah, ya, keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi kita sebutkan kan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah bagian dari keimanan kan gitu, ya. Bahkan itu yang paling tinggi kan gitu, ya. Maka sama orang di dalam mengucapkan kalimat tauhid, ya, itu juga dituntut untuk ikhlas, ya. Ya, murni dia mengucapkannya itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini disebutkan al-ikhlas al-munafi lisyirk, ya. Orang itu di dalam mengucapkan kalimat tauhid dia disyaratkan untuk ikhlas, ya, kemudian menghilangkan segala bentuk kesyirikan, ya. Fala budda min tasfiyatil amal, ya. Orang itu dituntut untuk memurnikan, ya, mengikhlaskan amal, ya, itu dengan niat yang baik, yang benar. Niat yang baik, yang benar itu adalah memurnikan. Niatnya itu adalah untuk lillah, ya, liwajhillah, mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ada dalilnya? Ini ada dalilnya dari surat Az-Zumar, ya. Ini di surat Az-Zumar ayat yang ke-5, ya. Surat Az-Zumar ayat yang bukan ke-5, yang kedua. Ayat yang kedua, ya. Ini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'budillah,
ya. Fa'budillah. Nanti bisa dicek ya. Di surat Az-Zumar ayat yang kedua, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillah. Kalau apa namanya? Kalau lengkapnya ini adalah inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu Alkitab. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an bil haq, yaitu dengan membawa kebenaran, alias apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya adalah kebaikan, kebenaran. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu perintah untuk melakukan perkara-perkara yang batil, itu enggak ada. Semua di dalam Al-Qur'an itu semuanya kebaikan. Mentauhidkan Allah, birrul walidain, ya, at-ta'awun, saling tolong menolong, ya, dalam kebaikan, semuanya kebaikan, ya. Termasuk juga melarang perkara-perkara yang batil, melarang kesyirikan, ya, riba, ya, al-maisir, judi, itu dilarang di dalam Al-Qur'an. Lanjutnya apa? Fa'budillah, maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, ya, yaitu dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Jadi ini perintah dari Allah untuk beribadah dengan mengikhlaskan apa? Niat di dalam beramal, di dalam beribadah. Bukan malahan orang beribadah niatnya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya berarti kalau orang sudah berniat di dalam amal bukan liwajhillah, maka dia sudah berbuat yang namanya apa? Kesyirikan, ya. Dan ini bisa menjangkiti siapa saja. Bisa menjangkiti siapa saja, ya. Ria, ya. Orang berbuat, ya, amal ibadah tapi untuk apa namanya? Untuk pujian, untuk mendapatkan sanjungan, ini bisa jadi apa namanya? Terjangkit atau menjangkiti siapa saja, ya. Orang yang berilmu atau tidak berilmu ya bisa saja, ya. Makanya kita terus, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari segala bentuk kesyirikan, ya. Nah, ini di dalam ayat ini Allah menyebutkan fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah dengan apa? Memurnikan ibadah hanya kepadanya. Maka dari dalil ini para ulama, ya, menjadikan syarat, ya, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya ibadah yang sifatnya lisan saja. Ya memang dituntut orang itu mengucapkan dengan lisan, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah ibadah yang sifatnya qalbi, ya, karena itu keyakinan, keikhlasan, itu kan kaitannya dengan hati, ya. Termasuk juga nanti kalimat la ilaha illallah itu juga menuntut orang itu untuk mengamalkan, ya. Jadi memang gabungan, ya, di dalam apa namanya, orang mengucapkan kalimat tauhid itu dengan lisan, dengan hati, kemudian juga dengan apa? Dengan perbuatan, ya. Maka seluruh bentuk ibadah itu memang dituntut untuk ikhlas, ya. Lawan dari ikhlas adalah kesyirikan. Jelas niki Bapak Ibu-ibu? Syarat yang ke-6, ya. Nah, maka disebutkan di sini faman asyraka billah, ya, orang yang berbuat syirik kepada Allah fi ayyi nau'in minan amwa'il ibadah, ya. Dengan apa? Ketika dia melakukan ibadah kemudian ditujukan kepada selain Allah, lam tanfa'u hadhil kalimah, maka tidak berguna, ya, orang mengucapkan kalimat tauhid. Lisannya bertauhid tetapi amalannya ternyata apa? Isinya kesyirikan, ya. Ngakunya bersyahadat tetapi ketika meminta sesuatu kepada selain Allah, kan gitu, ya. Minta umpamanya minta rizki, minta dilancarkan urusannya, tetapi mintanya kepada selain Allah. Maka ini bertentangan,
ya, maka tidak bermanfaat apa namanya orang dia di dalam mengucapkan kalimat tauhid. Berarti nggak boleh orang minta tolong kepada orang lain? Boleh atau tidak? Boleh. Maksudnya yang tidak boleh di sini adalah sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang meminta tolong pada orang lain dan orang lain itu bisa gitu ya. Ya seperti kita apa namanya minta tolong kepada tetangga kita, mungkin apa namanya atap rumahnya bocor gitu ya, dan tetangga kita memang dikenal apa ahli memperbaiki atap, ya boleh ya. Maksudnya yang dilarang di sini adalah yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh orang itu kemudian meminta kepada selain Allah, ya. Ini apa namanya syarat yang keenam, ya. Ikhlas, ya. Di dalam orang itu mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian yang ketujuh, apa yang ketujuh kira-kira? Al-mahabbah, betul, ya. Kecintaan. Al-mahabbah itu kecintaan, ya. Jadi maksudnya apa? Ini disebutkan fala budda an yuhibbal muslim hadhil kalimah. Jadi orang itu dituntut untuk ketika mengucapkan kalimat tauhid, dia apa? Mencintai ya kalimat ini, dan termasuk apa yang ada di terkandung di dalam kalimat tauhid ini, ya. Termasuk juga nanti mencintai, menyukai orang-orang yang bertauhid, ya. Ya. Jadi ini nanti istilahnya disebutnya adalah al-wala gitu ya. Orang itu punya loyalitas, punya sesama muslim itu harus saling apa? Saling mendukung, ya, saling menguatkan, ya, saling apa? Tolong menolong, ya, saling mencintai, ya, fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Termasuk dari bentuk orang itu mengucapkan kalimat tauhid adalah dia apa? Mencintai, ya, apa yang ada di dalam kalimat ini, ya. Termasuk juga adalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalimat la ilaha illallah itu kan nanti konsekuensinya adalah orang kemudian tunduk tadi, ya, dengan aturan Allah, ya, menerima aturan Allah, termasuk juga menyukai gitu ya. Lawannya menyukai apa? Membenci. Ada enggak orang Islam tapi malahan benci gitu ya dengan aturan Islam? Ada enggak? Ada. Ya. Maka ini berbahaya ini, ya. Yang sesuatu yang menjadi ketetapan Allah itu ya karena itu Allah yang sudah menetapkan. Ya. Ini juga kembali kepada ilmu juga, ya. Bagaimana Allah yang sudah menetapkan syariat gitu ya. Maka kita juga dituntut untuk menyukai apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Contoh umpamanya, di dalam warisan umpamanya, ya. Laki-laki mendapatkan apa? Bagian lebih banyak dari wanita umpamanya. Ini ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sana ada hikmah, ya. Ada pelajaran, ada maksud kenapa kok laki-laki lebih banyak bagiannya. Ini kan nanti juga kalau ditelusuri ya ada hikmahnya gitu ya. Maka ketika itu sudah menjadi ketetapan Allah, maka ya kita menerima. Plus kita juga apa? Suka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan malahan istilahnya apa? Ya tidak menerima gitu ya. Kok bisa gitu ya? Ini Allah, bahkan mungkin orang menjadi apa? Protes gitu ya, atau tidak menerima ketentuan Allah dengan dia apa? Ada rasa tidak terima gitu ya. Nah, ini berarti dia belum apa? Belum mengamalkan atau
di dalam dia mengucapkan kalimat tauhid belum dibarengi dengan sifat apa? Al-mahabbah, kecintaan. Nah, apakah ada dalilnya? Ini ada dalilnya disebutkan di dalam oleh penulis ini di dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah 165 ya. 165. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan ya. Di antara manusia itu ada yang mengambil ya atau menjadikan selain Allah itu tandingan ya. Jadi ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah ya. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka menyintai tandingan yang mereka jadikan tandingan bagi Allah itu, mereka cintai seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal boleh enggak orang itu kemudian mencintai sesuatu melebihi kecintaannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Bahkan ya kita boleh mencintai makhluk gitu ya. Nah, contohnya mencintai makhluk apa? Mencintai pasangan kita, mencintai apa? Anak cucu kita kan boleh ya. Kita suka dengan harta itu wajar, fitrah ya. Suka dengan apa? Kendaraan yang bagus itu wajar, fitrah. Tapi bukan kemudian kecintaan kita kepada makhluk ya itu melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kemudian harta, anak, pasangan kita itu melalaikan kita dari apa? Dari beribadah ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an ini ada orang-orang yang menjadikan selain Allah tandingan. Bahkan mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamakan kecintaan kepada makhluk seperti kecintaan kepada Allah. Nah, nanti kalau ini dibahas panjang ini ya. Termasuk dari bentuk kesyirikan, nanti ada jenis kesyirikan adalah syirik di dalam mahabbah ya. Syirik di dalam kecintaan ini nanti ada jenisnya ya. Ya diantaranya adalah maknanya tadi orang mencintai sesuatu tetapi berlebihan, bahkan dia apa? Menjadikan sesuatu itu tandingan bagi Allah ya. Nah, ini apa namanya? Makanya banyak orang yang kemudian apa namanya? Lalai ya dengan sesuatu yang dia sukai. Kan banyak orang kemudian apa melakukan pelanggaran terhadap syariat ya karena kecintaan terhadap sesuatu ya. Di dalam syariat umpamanya Allah mengharamkan umpamanya apa? Mencuri ya, termasuk juga korupsi kan gitu kan hampir sama ya. Korupsi dan mencuri kan sama hakikatnya ya. Kadang-kadang apa yang mendorong orang itu berbuat korupsi? Ya bisa jadi adalah apa? Kecintaan terhadap ya harta dan terhadap keluarganya, anaknya apa namanya tuntutan ya karena gaya hidupnya gitu ya. Maka menuntut dia untuk apa? Ya kalau cuma mengandalkan gajinya saja ya nggak cukup kan dia harus apa? Ya mencari tambahan tetapi dengan cara yang tidak benar. Ini kan melanggar apa? Syariat, ketentuan Allah ya. Dia lebih cinta terhadap apa namanya? Apa yang dia inginkan itu daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana memang nanti ini bisa menjadi bentuk kesyirikan, tapi nanti juga ada level-levelnya gitu ya. Ada levelnya. Maka termasuk yang menjadi
ya syarat orang itu di dalam mengucapkan kalimat tauhid adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan, ya. Maka disebutkan di sini, ya, orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tetapi dia tidak menyukai, ya. Lawannya kecintaan kan berarti apa? Membenci, ya. Dia mencintai apa yang terkandung di dalam kalimat tauhid itu, ya. Di antaranya adalah membenci syariat, ya. Umpamanya Allah memerintahkan untuk beribadah, untuk sholat, dia kok nggak suka, ya. Membenci perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebutkan abghadu ma dalat alaihi min ibadatillah wahdah, ya. La syarikalah, ya. Falaysa bimuslim. Maka disebutkan di sini dia bukan seorang muslim. Ini bahayanya, ya. Syirik di dalam apa namanya al-mahabbah, atau tadi orang sampai membenci, ya, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, ini bisa menyebabkan orang itu apa? Ya, keluar dari Islam. Ini menjadi pembatal dari tauhid, ya. Ini ada juga ayatnya di dalam Al-Quran, ya. Bagaimana orang-orang yang membenci sesuatu yang datang dari Allah itu akan menjadikan amalnya itu gugur, ya. Ini di dalam surat Muhammad ayat 9, ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, ya. Itu disebabkan karena mereka membenci, ya, tidak senang dengan apa yang Allah turunkan, ya, dari keimanan, syariat dan seterusnya. Fa ahbata a'malahum, maka itulah yang menjadikan amal-amal mereka itu tertolak alias gugur, ya. Jadi memang ini menjadi syarat, ya. Semuanya ini semuanya harus ada, ya, di dalam diri seorang hamba ketika dia mengikrarkan dirinya bertauhid, beriman kepada Allah dengan mengucapkan syahadat, ya. Maka syaratnya adalah apa? Dia mengilmui, ya. Kemudian yang kedua adalah yakin, menerima, tunduk, jujur, ikhlas, dan berdasarkan apa? Kecintaan al-mahabbah. Inilah yang kemudian menjadikan orang itu mendapatkan apa? Manfaat, ya, atau keutamaan dari kalimat tauhid, ya. Di sini apa di antaranya disebutkan di dalam hadis ini adalah fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Allah akan mengharamkan, alias orang itu akan dijauhkan, diselamatkan dari api neraka, dari siksa neraka, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentunya dengan dia mengamalkan, ya, kandungannya dan juga syarat-syarat yang itu menjadikan orang itu, ya, menunaikan kandungan dari kalimat tauhid. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Tentang diklat atau syirik. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Ya. saya pernah lihat atau pernah ditawari, atau mungkin kita pernah merasakan, Ya. atau pernah mengetahui atau menemukan kasus bahwa misalnya adalah menggunakan cincin giok. Ya. Wah, ini saya mau giok menjadi cantik atau lebih kaya, atau mungkin kita lebih mudah mencari rezeki. Ya. Dan lainnya kalau sekali sekarang ada penambahan kami. Apa? Kalung. Oh, kalung, nggih, nggih. Ya, ya. Bagi kalung yang punya khasiat semua. Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua tentang dulu saya ketika jiwa di luar Jawa, masa ada saya
penyampaian kata ya itu dibatalkan untuk mempelai laki-laki calon mempelai ketika ijab kabul. Ketika ijab kabul kenapa? Membacakan syahadat. Membacakan syahadat. Tujuannya? Mungkin untuk meyakinkan begitu orang Islam. Oh gitu. Para saksi itu diminta kesaksiannya bahwa benar atau tidak ucapan syahadat ya. Ucapan dua kata syahadat. Nah, apakah ini juga termasuk jujur atau salah satu dari ya, 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 ya. Dengar tadi ya Bapak Ibu, pertanyaannya yang pertama adalah berkaitan dengan apa namanya orang menggunakan cincin, kalung atau gelang yang itu diyakini apa namanya bisa memberikan manfaat ya. Nah, para ulama ini kemudian membahas sebetulnya ya masalah ini. Nanti juga ada babnya tersendiri. Itu nanti disebutnya adalah bab tamaim. Apa namanya? Tamaim. Namanya nanti adalah babnya tamaim. Tamaim ini berkaitan dengan tadi jimat dan seterusnya ya. Jimat itu adalah sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat ya. Contohnya umpamanya ketika orang memakai cincin giok umpamanya ya. Padahal sebetulnya di awal di hukum asalnya orang memakai cincin itu ya boleh saja ya. Boleh saja orang itu memakai cincin. Kalau laki-laki asal bukan apa? Bukan emas atau perak, maka itu boleh ya. Asalnya boleh itu untuk zina. Zina itu artinya untuk perhiasan gitu ya. Tetapi ketika sudah itu kemudian dia diyakini ya, ini kalau nggak pakai cincin kok rasanya kurang pede atau kemudian nanti bisa bahkan mungkin meyakini ini sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan hoki gitu ya, keberuntungan ya. Maka ini nanti masuknya adalah ke dalam bab syirik ya. Karena meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan apa namanya manfaat. Nanti tergantung. Bisa jadi itu syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Syirik kecil gimana? Yaitu kalau dia meyakini ini sebab ya. Dengan orang memakai giok ini sebab dia mendapatkan rizki dari Allah. Dia tetap meyakini yang memberi rizki itu Allah. Maka itu nanti masuknya adalah syirik kecil. Jelas bahwa ibu-ibu? Jadi kalau pemahamannya dia dengan memakai itu sebab orang itu mendapatkan tadi manfaat ya. Atau bisa menolak sial gitu ya dengan memakai ini. Tapi dia tetap meyakini yang apa namanya yang menghilangkan kesialan itu Allah. Itu nanti masuknya syirik kecil. Kok bisa menjadi syirik kecil? Iya, karena dia telah menjadikan sebab yang sebetulnya bukan sebab. Nah ini ya, nanti di dalam tauhid ada. Jadi sebab itu juga sesuatu yang dilakukan harus sesuatu yang itu ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita melakukan sebab yang sesuatu itu tidak diperintahkan oleh Allah. Maka ini nanti menjadi para ulama menggolongkannya adalah syirik kecil. Ya. Contoh umpamanya yang lain umpamanya, ya apa namanya orang yang nggak ada kaitannya, ya umpamanya supaya rumah ini, ya contohnya apa? Rumah yang ada di apa biasanya tusuk sate itu ya. Nah, itu kan dia yakinnya apa? Ini akan membawa sial. Dari mana keyakinan atau orang menjadikan sebab orang bangun rumah di
ditusuk sate itu menjadi sial, dari mana? Kan nggak ada. Nggak ada keyakinan di dalam syariat akan hal itu. Ya. Maka itu juga bentuk dari kesyirikan. Tapi itu adalah syirik kecil. Nah, cuman perlu diperhatikan juga Bapak Ibu. Ini bisa menjadi syirik yang besar kalau kemudian kita meyakini secara zatnya batu inilah yang mendatangkan manfaat atau yang menolak madorot, bukan Allah, maka ini sudah levelnya kepada syirik besar. Jadi ya banyak orang mukmin muslim itu meyakini yang memberi rizki itu Allah, ya, yang menolak bala itu Allah, tetapi dengan menggunakan cara-cara yang itu tidak ada perintahnya di dalam syariat, menjadikan sebab yang aslinya bukan sebab, ya, kemudian diyakini sebagai sebab, maka itulah termasuk dari bentuk kesyirikan. Tapi itu syiriknya syirik kecil. Tapi walaupun syirik kecil itu juga termasuk dosa besar. Ini yang pertama, jelas ya Bapak ya. Jadi ini bentuk jimat, ya, atau sesuatu yang termasuk juga, nah mungkin sekarang pernah lihat ya Bapak Ibu-ibu, ya, nyun sewu. Ada istilahnya mungkin gelang-gelang kesehatan itu ya sekarang ya, ya. Bagaimana hukumnya kan gitu, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya setelah kalau kita membaca fatwa-fatwa ulama itu ya, itu ya lebih baik itu dihindari, ya, lebih baik itu dihindari, karena memang ada juga yang kemudian membuat riset gitu ya, mencari tahu akan betul enggak sih itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan atau tidak, ya. Itu ada juga yang kemudian sebetulnya itu enggak ada pengaruhnya, enggak ada pengaruhnya, bahkan tadi menjadikan orang itu menjadikan sebab yang aslinya itu bukan sebab kan gitu, ya. Maka untuk menghindari jaga-jaga gitu ya, walaupun mungkin ada penelitian juga gitu ya di tempat lain kan gitu yang menyebutkan batu-batu tertentu itu punya daya magnet atau yang lainnya gitu ya, tapi itu kan perlu pembuktian yang lebih jelas lagi, ya. Maka kalau yang saya baca di dalam fatwa-fatwa ulama itu lebih baik dihindari. Dalam artian apa? Supaya kita menjaga diri kita jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan, ya, yang kita yakini itu berpengaruh dalam artian percobaan dan ilmiah, tetapi ternyata tidak ilmiah, bahkan itu tergantung atau orang itu kemudian terpaut terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak memberi dampak atau bekas gitu ya, pengaruh di dalam tubuh kan gitu, ya. Ya kalau mau sehat ya dengan sebab-sebab yang sudah terbukti umpamanya di dalam medis gitu ya. Ya makan makanan yang bergizi gitu ya, kemudian olahraga. Tetapi juga ini juga penting juga, orang di dalam melakukan sebab itu iya itu perintah dari Allah, tetapi orang tidak boleh kemudian terlalu tergantung dengan sebab, itu juga nggak boleh, ya. Tetap meyakini saya berusaha untuk makan sehat, tetapi saya tetap yakin yang memberikan kesehatan itu siapa? Allah Subhanahu. Itu keyakinan yang benar. Maka itu sifat tawakalnya seperti itu, ya. Tawakal itu bukan berarti orang meninggalkan usaha, bukan. Tetapi tawakal yang benar itu adalah dia berusaha kemudian menyerahkan hasilnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Itu adalah tawakal yang benar, ya. Bukan juga orang itu makan atau minum obat ini pasti, wah ini berarti terlalu terlalu menggantungkan terhadap sebab, dan ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Tetap dia melakukan sebab, makan yang bergizi, minum obat,
tetapi di dalam keyakinan di dalam dirinya yang memberi kesehatan, yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat kita juga diperintahkan untuk tadi melakukan upaya atau usaha, tetapi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tadi berkaitan apa dengan jujur ya. Ya, syahadat. Jadi memang sebetulnya di dalam hadis ini Bapak Ibu itu ada ceritanya sebetulnya ya. Ada ceritanya dan di antara pelajaran yang disebutkan oleh para ulama dari hadis yang kita baca tadi, hadis Itban ini, itu adalah orang itu tidak boleh menuduh orang lain berbuat riya. Tidak boleh menuduh orang lain berbuat riya. Ini diantara faedahnya. Ini saya sebutkan. Kok bisa seperti itu? Karena kadang-kadang ada orang yang melihat ada seseorang berbuat baik, maka kemudian itu tuh melakukan itu dengan riya kan gitu. Dari mana dia tahu orang itu berbuat riya? Padahal riya itu kan kaitannya dengan hati. Dan nggak ada orang yang bisa mengetahui isi hati seseorang. Ya. Maka kita tidak boleh menuduh orang lain berbuat riya, ya, alias syirik kecil itu nggak boleh. Karena kita menghukumi orang lain itu sesuatu yang nampak, yang zahir. Kalau dia itu secara lisannya bersyahadat, ya berarti kita menganggap dia muslim kan gitu. Dia muslim, ya. Maka sama tadi kaitan dengan orang yang bersyahadat lagi ketika akan menikah, wallahu taala alam ya. Kalau itu diyakini sebagai syarat, saya pikir itu tidak menjadi syarat gitu ya. Karena di dalam menikah itu ya kalau sudah dikenal dia muslim ya, sebelumnya pernah bersyahadat, kalau dia bukan muslim, maka dia sudah dihukumi sebagai muslim ya. Tidak perlu kemudian dia melafalkan lagi ya. Nah, itu saya kurang tahu datangnya dari mana, maksudnya ketika dia akan menikah dia melafalkan lagi ya. Kalau itu hanya sekedar untuk melafalkan dan tanpa menjadi syarat, itu sih mungkin tidak mengapa. Tapi kalau sudah menjadi syarat gitu ya, ketentuannya, maka butuh ada dalilnya yang mendasari orang itu akan menikah harus bersyahadat. Ya, yang disyariatkan adalah ya ijab dan qabul saja kan gitu, tanpa harus diawali dengan bersyahadat. Insya Allah ketika kita tahu calon menantu kita gitu ya muslim gitu ya, dia sholat, maka ini penting juga kita cari tahu gitu ya. Pokoknya kita akan menikahkan anak kita, ya calon kita siapa kan gitu ya. Ya sholat atau tidak kan gitu. Ya kalau dia sholat ya, maka kita menghukumi dia adalah sebagai seorang muslim. Maka cukup itu yang menjadi syarat orang itu bisa menikah ya. Nah, gitu nggih Pak nggih. Jadi itu bukan menjadi syarat dari orang menikah. Itu walau alam, saya tidak tahu dari mana dasarnya kemudian ditambah dengan orang harus bersyahadat. Tapi saya sepengetahuan saya itu bukan menjadi kewajiban gitu ya. Ya wajibnya ya ijab qabulnya itu ya. Cuman hanya itu seperti muqaddimah ya, sebelum ijab muqaddimahnya seperti itu ya. Dan itu menjadi kebiasaan ya. Menjadi kebiasaan. Sudah lebih 6 menit. Cekap nggih. Mungkin nanti di kesempatan yang akan datang kita bisa sambung lagi. Yang ingin bertanya khususnya adalah kaitan dengan syarat tauhid ya. Terima kasih
atas kehadiran Bapak, Ibu-ibu semuanya dan perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.